Roh Kudus memberikan satu pemikiran yang masuk dalam hati saya, saudara. Sepertinya saya melihat ada satu pribadi yang berdiri di antara dua pribadi yang begitu kuat. Tuhan menunjukkan, engkau lihat orang yang bernama Ishak, anak daripada Abraham dan ayah daripada Yakub. Gambaran yang Tuhan tunjukkan kepada saya, ada satu pribadi yang sepertinya lemah, yang berdiri di antara dua pribadi yang begitu kuat dan begitu perkasa. Yang seorang bernama Abraham, yang sepanjang hidupnya membangun 4 mezbah. Seorang pionir, orang yang pertama kali memanggil akan nama Tuhan. Ketika antara Betel dan Ai, dia bangun akan mezbah yang kedua. Alkitab berkata dia memanggil akan nama Tuhan. Seorang yang Allah secara jelas berkata, dari keturunanmu aku akan memberkati juga bangsa-bangsa yang lain. Orang yang bergumul menanti sekian puluh tahun, sampai anak yang dijanjikan dia beri. Orang yang begitu tegar, walaupun penuh dengan linangan air mata, dia persembahkan anak yang dia dapatkan dari Allahnya sendiri. Kuat sekali pribadi ini. Sehingga namanya diganti menjadi bapak segala orang percaya, Abraham. Di sisi yang lain, berdiri seorang yang tidak kalah tegarnya yang bernama Yakub. Orang yang kelak dari keturunannya langsung akan lahir suatu bangsa besar, yaitu orang pilihan Israel. Orang yang sepanjang hidupnya bergulat terus dengan Allahnya. Orang yang kepribadiannya menunjukkan kepribadian yang tidak pernah menyerah dengan setiap kegetiran hidup yang dia harus hadapi. Seorang pionir yang melahirkan 12 suku Israel. Abram, Allah berkata, engkau menjadi Abraham. Yakub, Allah berkata, engkau menjadi Israel. Tapi di tengah-tengahnya ada satu pribadi, simple, sederhana, namanya Ishak, yang artinya tertawa. Abraham, bapak segala orang beriman. Israel, Prince of God, pangerannya Allah. Di tengah-tengahnya ada seorang laki-laki, namanya Ishak, bapak segala orang percaya, Prince of God. Yang di tengah, namamu siapa? Tertawa, katanya. Saya berkata, Tuhan, ini orang terlalu rendah dalam pandangan manusia. Bapaknya itu bapak segala orang beriman. Anaknya adalah pangeran Allah. Tapi namanya Ishak, tertawa dan tidak diganti oleh Tuhan. Lahir tertawa, sampai mati tertawa, saudara. Mana keperkasaan Tuhan dalam hidupnya? Ketika saya merenungkan pribadi ini, saya berkata, Tuhan, tapi mengapa engkau tidak malu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Kenapa bukan Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Yusuf? Kenapa Allah dari Bapa segala orang beriman, Allah dari si tertawa, dan Allah dari Prince of God?
Ketika saya merenungkan akan pribadi yang aneh ini, saudara, Roh Kudus berkata, pada pribadi ini ada Roh Yesus yang tinggal di dalamnya. Saya kaget. Saya bertanya, bagaimana bisa? Mungkin pada Abraham ya, pada Yakub atau Israel mungkin. Tapi Ishak, apa yang dia buat? Setiap kali orang mendengar Ishak, hanya satu bagian yang sering dikhotbahkan. Dan itu paling dijengkelkan anak-anak muda. Bagaimana Ishak mendapat jodoh. Bukan cari, tapi nunggu. Tidak lebih daripada itu. Tapi Roh Kudus terus berbicara. Ada the Spirit of Jesus dalam hidup orang ini. Saya berdoa, saya berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak mau wahyukan kepada hamba-Mu, tidak mungkin hamba-Mu bisa ngerti. Dan Roh Kudus mengajar begini. Lihat akan hidup orang ini. Sepanjang hidupnya, hanya satu yang dia kerjakan. Komitmen yang besar kepada bapaknya selama bapaknya masih hidup. Dan hidupnya hanya napak tilas ngikuti persis jejak bapaknya. Dia tidak buat jejak yang baru. Dia hanya mengikuti jejak bapaknya. Saya mau tunjukkan buat saudara. Di rumah Anda boleh baca nanti Kejadian mulai pasal 22 terus sampai pasal 27. Terlalu banyak untuk dibaca semua. Di rumah saya minta Anda baca semua. Ketika dia mulai akil balik mulai besar, bapaknya melihat sudah waktunya buat Ishak ini berumah tangga, mumpung papa mamahnya masih hidup. Yakub cari jodoh sendiri, dapat 2. Esau cari jodoh sendiri, juga lebih dari 1. Tapi Ishak, Alkitab berkata, dia tidak cari jodoh sendiri. Abraham yang panggil hambanya yang bernama Eliezer, dan dia berkata, Eliezer, engkau sumpah di hadapanku. Engkau pergi ke Ur Kasdim, engkau carikan istri buat anakku Ishak dari keturunanku di sana. Dari silsilahku, dari leluhurku di sana. Jangan kamu carikan perempuan dari perempuan Kanaan. Engkau sumpah di hadapanku. Engkau bawa apa yang kau butuhkan. Dan Abraham berkata, kalau akhirnya tidak ada wanita Ur Kasdim dari familiku yang mau kawin dengan Ishak anakku, engkau tidak usah lagi perlu membawa perempuan kemari. Bebas dari keterikatan sumpahmu hari ini. Saudara bisa bayangkan, itu yang dikatakan Abraham. Sekitarnya begitu banyak wanita. Abraham tidak cari dari familiku sendiri. Saudara tahu Eliezer itu artinya God is my helper. Tuhan itu penolongku. Itu merupakan gambaran dari siapa, saudara? Roh Kudus. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Dan akhirnya didapat Ribka yang dibawa kepada Ishak. Alkitab berkata Ishak sedang berjalan-jalan, dalam bahasa Indonesianya, bahasa aslinya dia sedang meditasi merenungkan akan firman Allah, sedang berbicara dengan Allahnya di luar. Ketika God is my helper, Roh Allah itu membawa calon istrinya.
nurut kepada bapaknya. Ketika akhirnya mereka menikah, ternyata Ribka mandul, saudara. Persis kayak mertuanya Sarah. Bedanya adalah ketika Ishak berdoa, langsung Allah membuka akan kandungannya. Dan lahir 2 orang anak laki-laki. Siapa, saudara? Esau dan Yakub. Ketika kedua anaknya sudah lahir, tanah Kanaan mengalami kekeringan lagi, kelaparan lagi. Dulu pada waktu Abraham mengalami kekeringan, dia ngungsi kemana, saudara? Mesir. Ishak hampir sama mengikuti lagi jejak bapaknya. Dia berpikir, baik aku ke Mesir sekarang. Karena telapak bapaknya ke sana. Dan untung Allah berkata, jangan ke Mesir. Kamu ke tanah orang Filistin saja, ke Gerar. Dia bawa keluarganya ke Gerar. Sampai di Gerar, jejak kaki bapaknya dia lihat. Kalau Anda baca, Abraham pernah ke sana. Dan persis seperti yang dibuat bapaknya, persis pemikiran bapaknya, saudara. Dia berkata, istriku ini cantik. Kalau aku bilang ini istriku, ada orang mau kawin sama dia, aku dibunuh. Kemanapun dia pergi, dia berkata, ini saudaraku, ini adikku, katanya. Persis seperti bapaknya, saudara. Tahukah Anda Abraham buat itu 2 kali? Di Mesir dan di Gerar. Dan anaknya napak jelas bapaknya. Persis. Untung Abimelekh belum ambil Ribka. Dia sudah lihat, loh, suami istri. Dan lewat orang ini Allah proteksi Ishak dan Ribka dan anak-anaknya. Ketika keluar dari tanah Filistin, Ishak menggali sumur. Dengar, saudara. Dia tidak menggali sumur baru. Dia menggali sumur yang pernah digali oleh Abraham. Ada beberapa sumur yang Abraham pernah gali. Ketika Abraham mati, orang Filistin menimbun sumur itu. Ketika Ishak keluar dari Gerar, dia menggali sumur, bukan sumur baru. Yang dia gali sumur bapaknya. Sampai akhirnya airnya keluar lagi. Dan dia beri nama sumur-sumur itu persis yang Abraham pernah berikan nama. Dia tidak berikan nama baru, dia hanya mengikuti apa yang dulu bapaknya pernah buat. Dia gali sumur yang sama, dia beri nama yang sama pada sumur-sumur itu. Setelah selesai, pada event berikutnya Alkitab berkata Allah menampakkan diri kepada si tertawa ini, saudara. Ketika dia jumpa dengan Allahnya, persis seperti yang dibuat bapaknya, dia bangun mezbah. Dan Alkitab berkata Ishak memanggil nama Tuhannya. Persis bapaknya, saudara. Selama bapaknya hidup, total komitmen yang bapaknya katakan dia bilang ya. Ketika bapaknya mati, dia hanya mengikuti, dia napak jelas jejak bapaknya, dia tidak ciptakan jejak yang baru. Saudara tahu menjelang akhir hidupnya, dia harus mengorbankan hal yang sama seperti yang dikorbankan Abraham. Abraham harus mengorbankan Ishak, anak yang paling dia kasih. Ishak mengorbankan siapa, saudara? Esau.
Itu anak yang dia kasihi, tapi yang dia berkati siapa? Yakub. Kalau Anda baca dalam Kejadian, sepertinya Ishak tidak tahu dan tertipu. Tapi Ibrani berkata, dengan iman, Ishak memberkati Yakub dan Esau. Sekalipun matanya tidak melihat, tapi rohnya ngerti apa yang dia buat, saudara. Dan yang luar biasa, Abraham harus menyangkal akan kedagingannya. Ishak juga harus menyangkal kedagingannya. Dagingnya robek ketika dia harus mempersembahkan akan Ishak. Ishak juga robek dagingnya ketika dia harus singkirkan Esau dan dia berkati Yakub. Ketika saya lihat begitu, saya berkata, Tuhan, kenapa orang ini bisa ngikuti jejak bapaknya persis sama? Roh Kudus berkata pada saya begini, ingatkah engkau peristiwa di Gunung Moria ketika Ishak tanpa berontak ditaruh di atas altar itu? Dengar, saudara. Kalau orang memberi korban, yang Allah lihat bukan korbannya itu, tapi orang yang diwakili oleh korbannya. Ngerti, saudara? Kalau Anda memberi uang persembahan, yang Tuhan berkati bukan uangnya itu, tapi kan kita yang memberi. Uang ini mewakili kita. Sebagai tanda aku mengasihi Allah, aku mengembalikan perpuluhan, aku memberikan persembahan. Ini simbol dari bagian hidupku, Tuhan, yang aku berikan kepadamu. Ketika perjanjian lama, orang-orang memberikan korban bakaran. Yang dilihat Tuhan bukan kambing dan dombanya, tapi orang yang memberikan itu. Korban itu atas nama yang memberikan. Saudara tahu zaman dulu kalau ada seorang raja menaklukkan daerah tertentu, kepala daerahnya memberikan upeti. Ya, upeti ini simbol dari penundukan diri orang yang memberi. Bupati yang tunduk tidak usah setiap hari nyembah kepada raja. Tapi pemberian upeti yang dia kirimkan mewakili akan rasa tunduknya dan hormatnya kepada raja yang kuat itu. Ishak dipersembahkan atas nama Abraham. In the name of Abraham. Di dalam nama Abraham. Sejak peristiwa dia ditaruh di atas mezbah itu oleh bapaknya, dia tahu satu perkara. Mulai hari ini hidupku adalah atas nama Abraham. Aku tidak bisa keluar dari nama itu. Kemanapun nama itu pergi, di situ aku harus mengikuti. Karena aku ini korban daripada bapakku. Aku ini mewakili bapakku. Aku ini atas nama bapakku Abraham. Dan ini rohnya luar biasa ketika dia bisa mengerti itu, saudara. Dan waktu saya baca kisah itu, Roh Kudus membuka mata rohani saya. Persis sama dengan Yesus. Dia tahu, dia datang dikirim oleh bapaknya. Dia berkata, aku tidak berbuat, tidak melakukan, tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku dengar dari Bapa, itu yang aku katakan. Tahukah Anda bahwa Yesus itu adalah pribadi yang napak tilas
apa yang dikerjakan oleh Bapaknya yang di surga. Ingat ketika dia berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Yang di surga terjadi, kita minta di bumi juga terjadi. Yang Bapa buat, yang Bapa katakan, itu yang dia buat dan yang dia katakan. Coba buka Injil Yohanes, saudara. Pasal 5. Yohanes 5 ayat yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lihat, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang dikerjakan Yesus bukan idenya Dia, tapi itu ide dan perbuatan Bapaknya. Dia hanya tinggal mengikuti kemana Bapaknya berjalan. Seperti Ishak mengikuti akan jejaknya Abraham. Demikian juga Yesus mengikuti jejak daripada Bapaknya. Dan dalam diri Ishak itu, simbol roh Yesus. Saudara, kalau Ishak sadar, aku ini ada atas nama Bapakku. Di dalam nama Bapakku. Dan dia ikuti jejak Bapaknya. Saya mau tanya, setiap kali Anda dan saya berdoa, engkau berdoa dalam nama siapa? Hah? Dalam nama siapa? Yesus. Kalau begitu jejak siapa yang harus kita ikuti, saudara? Ngerti, saudara? Itulah sebabnya Allah tidak malu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena pada pribadi Ishak ini ada roh Yesus. Ngerti? Aku dikorbankan atas nama Abraham. Dalam hidupnya hanya satu obsesinya, mengerjakan apa yang diinginkan oleh Abraham, karena aku ada dalam nama Abraham Bapakku. Saya berdoa hal yang sama jadi bagian dari hidup kita. Jangan ikuti jejaknya orang lain, saudara, tapi ikuti jejak siapa? Yesus. Coba buka kitab Mazmur pasal yang ke-17. Ayat yang ke-5. Mazmur 17 ayat yang ke-5. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Amen, saudara. Alkitab berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Buka Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam bahasa aslinya dikatakan, the steps of the mighty man, langkah-langkah orang yang perkasa, are prepared by the Lord, disiapkan
oleh Tuhan. Sebelum kita melangkah, kita hanya memandang akan jejak dari kaki Yesus kita. Kalau engkau ingin jadi orang yang perkasa, Mazmur berkata, langkah-langkah orang yang perkasa itu bukan karena dia perkasa, tapi sudah disiapkan oleh Allah. Saudara pernah menyeberang daerah di mana lumpur begitu banyak? Apa yang dibuat orang, saudara? Mereka melemparkan batu. Sebelum mereka menginjak batu-batu itu, untuk kaki mereka bisa berpijak dengan kuat. Ketika mereka sampai, orang berkata, kenapa kakimu tidak kotor? Kenapa engkau tidak sampai terpeleset? Bukankah lumpurnya begitu tebal dan licin? Bukan karena engkau hebat, tapi karena ada batu yang menopang akan kaki kita. The steps of the mighty man are prepared by the Lord. Langkah-langkah orang yang perkasa itu disiapkan oleh Allah sendiri. Kakiku tetap mengikuti jejakmu, dan dia tidak goyang, saudara. Ayat yang berikutnya, Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Ayat yang ke-10. Dengar baik-baik, saudara. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik? Yang bagaimana pekerjaan baik ini? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dengar baik-baik, saudara. Paulus mengatakan pekerjaan yang baik adalah, yang kita harus buat itu adalah pekerjaan yang disiapkan Allah sebelumnya. Berarti kalau ada pekerjaan yang tidak disiapkan Allah sebelumnya, itu bukan pekerjaan yang baik. Tuhan Yesus berkata, tidak ada manusia yang baik. Alkitab berkata, dari sumber yang baik akan keluar buah yang baik. Dari sumber yang tidak baik akan keluar buah yang tidak baik. Dari kemanusiaan kita, di mana tidak seorang pun kita ini baik di hadapan Allah. Tidak mungkin bisa dihasilkan pekerjaan yang baik, kecuali Allah yang menyiapkan itu di hadapan kita. Dan Allah hanya meminta kita untuk mengikuti jejak yang Dia sudah persiapkan sebelumnya. Alkitab berkata Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup pada apa yang Allah siapkan, mentaati akan kehendaknya, mengikuti akan langkah yang Allah siapkan sebelumnya. Hanya orang-orang yang berani berkata, aku sangkali dagingku, aku mau ikuti langkah Tuhanku. Walaupun sepertinya tidak masuk akal, tapi kalau ini yang Dia perintahkan, aku mau kerjakan, engkau akan diberkati, saudara. Tapi kalau kita bergerak dengan kemauan kita sendiri, Alkitab berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya membawa kepada maut. Kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun? Karena dia hidup menurut kemauannya sendiri. Kalau kita mengikuti apa yang disiapkan Allah, Mazmur berkata, engkau mighty man, engkau orang yang perkasa. Tidak mungkin jatuh bangun dalam hidupmu. Tidak pernah Alkitab berkata kita bisa jatuh bangun. Daging kita berkata, oh kita jatuh bangun. Biasa, saya berkata itu tidak biasa menurut Allah. Kalau kita mau mengikuti jejaknya, sekalipun tidak masuk akal, tapi engkau tahu itu kebenaran. Sekalipun merobek kemauan daging kita, tapi engkau tahu itu kebenaran dari Allah. Dan engkau berani melangkah seperti yang Tuhan mau. Saudara menjadi orang-orang yang perkasa. Dan itu roh Yesus tinggal dalam hidup kita.
Beberapa bulan yang lalu, hampir 3 bulan yang lalu, saya pernah ceritakan apa yang saya alami. Saya mau beritahu, saya bersyukur ada banyak orang yang mau ikut. Saudara akan diberkati. Kami persiapan family camp. Hari terakhir di Tawangmangu, dihitung jumlah budgetnya 30 juta. Secara manusia berpikir dari mana uang sebanyak ini. Nah, waktu kami selesai rundingan yang terakhir, teman-teman semua pulang kembali ke tempat bermalam, saya balik ke kamar tempat saya nginap. Belum sampai masuk kamar, Roh Kudus berkata pada saya, kamu beri 1 juta. Buat saya itu kehormatan besar. Walaupun detik yang sama saya berpikir dari mana saya bisa berikan itu. Saya masuk kamar, saya ngomong sama istri saya. Tuhan bilang kita suruh beri 1 juta janji iman. Dia bilang, aku sejahtera. Malam itu kami berkata, ya Tuhan, kami mau taati seperti yang Tuhan mau. Urusan dari mana kami beri uang sebanyak itu Tuhan nanti yang ngatur. Lalu kemudian hari berikutnya dia berkata waktu saat teduh, ajak jemaat yang lain, ada yang ambil bagian, ikuti jejakmu. Saya bersyukur hari ini terkumpul lebih dari 23 juta, saudara. Luar biasa. Dan sejauh itu selama 3 bulan ini saya tunggu. Dan saya berkata begini, Tuhan, Engkau yang suruh kami janji iman memberi, sampai hari ini sedikit pun belum. Tanya bendaharanya, mana bendaharanya? Ya, belum ya? Akan segera. Saya berpikir, kok bisa begini Tuhan? Tapi saya berkata, masih sekian bulan. Katakanlah masih sekian hari, cukup buat Allah, buat mujizat. Saya nggak terlalu concern, mikirkan sampai berat, tidak. Saya tahu dia berkata, saya turuti apa yang dia katakan. Saudara yang ngikuti, saya jamin engkau akan diberkati juga. Ini luar biasa. Masih nggak terlalu jadi beban pikiran, tapi saya selalu tanyakan ke Tuhan, kapan saya bisa menepati janji iman saya. Bukankah ini Tuhan yang suruh dan saya hanya mengikuti ya Tuhan. Saya ini hanya pelayan daripada bos yang maha besar di atas. Sampai beberapa hari yang lalu saudara, saya sampai tidak pernah bisa percaya sebelumnya. Tapi sekarang saya percaya sungguh. Saya di luar kota, ada seorang teman baik, satu malam datang dan dia berkata, Pak, ini ada berkat Tuhan buat Bapak dan keluarga. Oh ya, terima kasih. Saudara tahu, itu beberapa kali lipat dari apa yang Tuhan pernah katakan kamu berikan sekian dalam janji iman. Saya sampai ngomong sama istri saya, jangan dijamah dulu ya uang ini. Tunggu apa yang Tuhan suruh buat kita buat pada uang ini. Tapi saya berkata, Engkau luar biasa ya Tuhan. Bukankah hidup ikut Tuhan itu luar biasa? Amin. Ada orang datang kepada teman-teman dan Smith Wigglesworth. Mereka berkata begini, wah, kalian ini hamba-hamba Tuhan berat ya. Living by faith, hidup dengan iman, berat rasanya. Ngamuk ini pendeta-pendeta saudara. Dia berkata, kalau hidup dengan iman itu berat, namanya bukan hidup dengan iman, tapi mati dengan iman namanya. Dying by faith. Karena hidup dengan iman tidak berat. Kalau hidup carpe diem itu loh saudara, yang kelak berat dalam hidup kita.
Kalau saudara hanya mengikuti akan langkahnya, masih kurang enggak panitia? Sembahyang sama Tuhan. Saya beritahu saudara, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Bukan karena kita kuat, karena Allah yang menyiapkan jalan di hadapan kita. Luar biasa. Saudara tahu cerita, saya pernah saksikan, saya mau ke Israel. Tuhan membuka mata rohani saya. Dia bisa nahan perkataan orang sampai kami berdua bisa berangkat. Kalau enggak, istri saya harus tinggal di rumah dan unjuk rasa. Saya dipaksa daftar. Oke. Lalu malam harinya, ya kami didaftarkan 2 orang. Malam harinya ada orang berkata pada saya, udah berangkat, saya bayarin. Orang ini hanya ngertinya saya aja yang berangkat. Tidak tahu ini sudah bukan lagi 2 tapi 1. Hitungan saya itu mesti pergi sama-sama dong. Masa saya hanya tunjukin fotonya ini loh gitu. Kasihan. Tapi yang dia tahu cuma 1. Lalu teman yang saya nginep ini telepon ke yang buat tour. Ini Petrus Agung sudah ada yang bayarin katanya. Oh ya, bagus. Jadi saya orang pertama yang beres. Yang ngajak saya akhirnya nggak bisa berangkat, saudara. Dulu dia bergurau begini, ya Petrus berdoa supaya siapa tahu kami bisa bayarin kamu dulu. Saya berkata, iya berdoa, siapa tahu saya yang bisa bayarin kamu dulu. Saya bilang gitu. Kalau dia berdoa betul, mungkin saya bisa bayarin dia sekarang, saudara. Dia nggak mau berdoa sih, dia mau mengimani, nggak berangkat. Setelah dia dengar saya berangkat, dia minta begini, tolong dah, kamu bantu nerjemahkan dan mimpin kebaktian-kebaktian. Nah, tahukah Anda kalau ada pendeta diajak jadi penerjemah atau mimpin kebaktian, dia diajak itu free, nggak bayar. Nah, tapi saya sudah dibayari kan? Tapi saya punya jatah lagi, 1 mestinya, saya nggak perlu bayar mestinya. Selasa malam, dia telepon saya dari Jakarta. Pak, yang ongkosnya ibu, kami yang tanggung semua. Ikut ya, saudara. Saya tenang, gak ada unjuk rasa di rumah. Coba seandainya, waktu pertama mereka dengar saya ikut, langsung dia berkata, ya udah sekalian. Kok bisa enggak, saudara? Dikat oleh Tuhan. Tunggu sampai berkat Allah diberi 1. Supaya ini turun. Coba kalau dia berkata, sudah kamu mimpin, gak usah bayar. Saya harus bayar sekian 6 juta untuk dia berangkat. Lihat Tuhan, kalau kita hanya ikuti akan langkahnya, itu namanya living by faith. Hidup dengan iman. Berat gak? Tidak. Saya beri realita, saudara. Bukan dongeng dan bukan khayalan. Hidup seperti itu. Amen. Saudara yang ikut janji iman dengan saya, engkau akan diberkati. Saya yang pertama buat, saya diberkati, saudara akan diberkati luar biasa. Dengar nih. Karena engkau dengar suara Tuhan, engkau akan diberkati luar biasa. Saya tahu ini proyek dari Tuhan, saudara. Kau akan diberkati, kau akan dibuat bingung oleh karena berkat Allah besar. Ikuti langkahnya, ikuti jejaknya. Saudara akan hidup dalam kemenangan seperti Ishak. The Spirit of Jesus tinggal di dalamnya. Amen. Ayo kita berdiri sama-sama. Haleluya.